Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berupaya meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan maghfirah-Nya, mendapatkan ma'unah dan ridho-Nya, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam hidup dan kehidupan senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selepas salat Jumat ini iman dan takwa kita benar-benar meningkat signifikan, sehingga makna, hakikat dan fungsi dari pelaksanaan salat Jumat benar-benar membuahkan hasil dari Jumat ke Jumat. Ketakwaan kita senantiasa benar-benar terus meningkat, sehingga kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang senantiasa dicintainya, dan kelak ketika kemudian kita menemui ajal dalam keadaan iman Islam dan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat yang namanya surat Al-Qasas, yaitu surat tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul. Begitu pula Rasulullah SAW dalam menyampaikan sabdanya, juga sebagian Rasulullah mengambil sebuah metode dengan cara berkisah, dengan cara menceritakan masa-masa yang sudah lampau. Bahkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bukanlah cerita fiktif, bukanlah dongeng belaka, tapi benar-benar fakta. Karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bukanlah dari lisan baginda Rasulullah sendiri, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiada yang Rasulullah SAW ucapkan kecuali itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada dua orang ibu, ada yang lebih tua, tetapi ada satu yang lebih muda, dan dua-duanya ini mempunyai anak bayi. Suatu ketika kemudian dia dalam perjalanan berdua menyusuri sebuah hutan, lalu ada hajat tertentu, dua bayi ini ditaruh di satu tempat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata salah satu dari bayi ini diambil serigala. Kemudian ketika kembali dua ibu ini menemui bayi, didapatinya bayinya tinggal satu. Lalu kemudian dia berebut, ini putra saya, ini anak saya.
Yang lebih tua mengatakan ini anak saya, yang lebih muda mengatakan ini anak saya. Lalu kemudian tidak ada ujung dan pangkalnya, saling berebut untuk memiliki putra yang amat sangat dia sayang itu. Lalu dua ibu ini ingin mendapatkan keadilan, lalu menemui Nabi Sulaiman. Ketika kemudian menemui Nabi Sulaiman, ingin Nabi Sulaiman mengadilinya, dan cerita salah satu dari ibu ini, suatu ketika cerita itu disampaikan kepada Nabi Sulaiman, sebentar ibu, supaya adil, sebentar saya akan ke dalam, tunggu sebentar. Ternyata Nabi Sulaiman ini mengambil sebuah kapak. Lalu kaget dua ibu ini, untuk apa kapak itu hai Nabi Sulaiman? Kapak ini akan saya buat untuk memenggal bayi ini agar adil, dua-duanya mendapatkan bayi yang diinginkannya. Lalu kemudian terkejut salah satu ibu yang lebih tua ini, hai Nabi Sulaiman, jangan kau bunuh bayi ini. Kami rela bayi ini dimiliki oleh ibu satunya, asalkan bayi ini selamat, asalkan bayi ini tidak mati. Kemudian dikasihkan. Ternyata Nabi Sulaiman amat sangat adil dan bijaksana. Seorang ibu sejati tidak mungkin rela anaknya mati terbunuh, dan dia punya firasat dan pendapat sesungguhnya yang memiliki bayi ini bukanlah ibu yang lebih muda, tetapi ibu yang tidak rela anaknya dibunuh, sehingga dikasihkan bayi ini kepada ibu yang lebih tua. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk benar-benar menjadi orang tua sejati, menjadi ayah dan ibu sejati. Sebagai orang tua punya tanggung jawab dan amanah lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jangan sampai kita sebagai orang tua mentelantarkan anak kita, terutama dalam urusan iman, akidah, dan urusan-urusan agama. Karena akhir-akhir ini tidak sedikit orang tua yang kemudian mentelantarkan anaknya, tega untuk membiarkan anaknya tidak punya masa depan, tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik, tidak mengenal agama. Bahkan ada orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri. Ada bahkan orang tua yang tega untuk melacurkan anaknya untuk kepentingan pribadinya, karena punya hutang, karena ingin bayar hutangnya, anaknya digadaikan dan ditebus dengan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk senantiasa menyelamatkan anak kita dari ancaman api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ada satu kisah lagi yang diriwayatkan ketika suatu saat di masa Bani Israel, Rasulullah SAW mengisahkan ada si fulan. Dalam cerita ini diceritakan siapa namanya. Ada si A dan si B. Si fulan dan si fulan ini bertransaksi untuk membeli sebidang tanah. Si A ini membeli kepada si B untuk sebuah bidang tanah, lalu dibelinya dengan harga tertentu. Ketika sudah dibelinya oleh si A ini, tentu si B sudah tidak punya hak lagi untuk memiliki, dan kuasa penuh ada pada si A. Satu saat tanah ini digarap untuk ditanami, lalu sebelum ditanami tentu dicangkul, kemudian didapatinya
di sebuah tempat di sebidang tanah itu ada kotakan yang ternyata dibuka adalah isinya emas. Ketika itu kemudian kaget, lalu kotak ini di bawahnya kepada si B untuk dikembalikan. Hai si B, saya kan sudah membeli tanah yang sudah saya beli dan itu hak saya. Oh iya, terus ada apa lagi? Ternyata tanah yang saya beli itu ketika saya gali ada di dalamnya sebidang emas yang amat sangat banyak dan besar. Dan ini tentu bukan hak saya dan saya kembalikan kepada kamu untuk dimilikinya. Loh, saya tidak mau, kan tanah sudah saya jual. Kalau sudah saya jual, maka apa yang ada dalam tanah itu sudah hak mutlak milik kamu, bukan milik saya. Loh, saya kan hanya membeli tanah, bukan membeli emas. Kalau membeli emas juga tentu harganya tidak seperti ini, harganya lebih mahal. Lalu kemudian, oh saya juga tidak punya hak lagi, ini sudah punya hak kamu. Saling ngotot untuk tidak mau memiliki emas dan sebanyak itu. Dan ini emas itu sekarang menjadi sengketa. Sengketa apa? Sengketa tidak mau memilikinya. Kalau sekarang mungkin andai kata kita membeli sebuah tanah lalu benar ada emas harta karun, kira-kira tentu berbeda jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang pada masa Bani Israel ini. Lalu saling tidak mau mengakui, kemudian menghadap kepada seseorang yang dianggap bisa mengadilinya, lalu mendatangi seseorang, ada apa diceritakannya. Ketika itu kemudian disampaikan, si A ditanya, apa kalian punya anak? Iya punya. Laki apa perempuan? Perempuan dan kebetulan sudah agak dewasa dan belum menikah. Lalu si B punya, iya saya punya anak laki-laki juga jejaga belum menikah. Oh kalau begitu baiknya dinikahi saja dan emas yang kalian pegang ini menjadi maharnya, sehingga terselesaikan urusan emas yang tidak mau memilikinya. Dari sini tentu ada satu hal yang sangat penting, adalah sebuah kejujuran tingkat tinggi, kejujuran yang luar biasa yang dilakukan oleh si A dan si B. Dan kejujuran di akhir-akhir ini amat sangat mahal harganya. Sebidang tanah yang dibeli oleh seseorang kadang saling berebut untuk memiliki, dan kadang-kadang sertifikatnya tidak satu, bisa ganda, 2, 3, 4, saling berebut memiliki. Itu sekarang berbeda jauh dengan orang-orang dulu. Kejujuran sekarang amat sangat mahal sekali harganya, sehingga orang-orang yang jujur itu sekarang sangat langka. Sebagai orang-orang yang beriman, kejujuran menjadi harga mati bagi kita, umat baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai ada di antara kita berlaku kurang sekecil apapun kekurangan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan urusan harta yang sekian banyak, sekecil apapun, kejujuran itu amat sangat penting, dan kecurangan itu sebuah malapetaka dan bencana yang sangat besar. Ketika merebut harta, mencari harta, merebut kekuasaan, jangan sampai ada kecurangan di sana sini. Tentu ini menjadi PR besar bagi kita umat Islam. Hendaknya nilai-nilai kejujuran terus ada dalam diri kita umat Islam. Tegak, teguh, pegang teguh nilai kejujuran untuk kita, untuk keluarga kita, untuk jamaah kita, dan tentu untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahmatullah. Kisah yang ketiga, Rasulullah SAW mengisahkan, dan ini tidak ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Rasulullah SAW.
Suatu saat Nabi Ismail yang sudah menikah dengan seorang putri, ternyata menikahnya itu tanpa diketahui oleh ayahnya yang bernama Ibrahim. Nabi Ismail, ketika Nabi Ismail ini kemudian menikah dengan seorang putri, tidak diketahui dan tidak ada Ibrahim untuk mendampinginya. Suatu ketika Ibrahim itu mendatangi Ismail yang sudah menikah. Lalu kemudian ketika itu ternyata Ismail tidak ada di rumah. Yang ada seorang perempuan. Ketika ditanya ternyata adalah istri Nabi Ismail alaihissalam. Engkau siapa? Saya istri Nabi Ismail. Ismail kemana? Kebetulan keluar. Lalu apa yang kalian rasakan setelah menikah dengan Ismail alaihissalam? Sekarang ini kondisi susah, kondisi lagi bangkrut, ekonomi lagi susah. Oh gitu. Ya sudah, pesan saja sama Ismail kalau datang sampaikan. Apa pesannya? Sampaikan kepada Ismail. Nanti ketika pulang untuk membuka atap pintu rumah dan jangan biarkan pintu atap rumah tertutup terus. Ketika datang sampaikan pesan kami kepada Ismail. Baik, terima kasih, akan saya sampaikan. Kemudian kembali Nabi Ibrahim alaihissalam dan dua-duanya tidak saling kenal karena memang nikahnya tidak pernah berjumpa sebelumnya. Kemudian sore hari Ismail datang ke rumah dan istrinya menyampaikan, Ismail, suamiku tadi barusan ada tamu. Siapa? Saya belum kenal, orangnya tua sekali. Terus ada pesan? Iya. Dia berpesan kepada kami untuk menyampaikan kepada engkau Ismail. Apa pesannya? Supaya membuka atap rumah. Seketika itu kemudian Ismail lalu kaget. Dan ini bahasa isyarat. Ismail adalah orang-orang yang sering disampaikan oleh Nabi Ibrahim dengan bahasa isyarat. Dan Ibrahim adalah seorang pendidik yang luar biasa. Ketika menyampaikan sesuatu tidak langsung disampaikan abadanya, tetapi dengan bahasa isyarat, bahasa kinayah, dan Ismail amat sangat paham itu. Oh, kalau begitu, itu tandanya saya diperintahkan untuk menceraikanmu. Seketika itu istrinya diceraikan. Masyaallah muslimin jamaah Allah. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut urusan-urusan privasi, urusan-urusan pribadi, terlebih urusan keluarga, janganlah aib dan kekurangan itu disampaikan kepada orang lain, apalagi orang lain itu sama sekali tidak dikenal. Jangan sampai urusan keluarga dibuka keluar, apalagi orang lain tidak dikenal. Ini pelajaran penting bagi kita agar kita senantiasa terus menjaga aib keluarga kita, aib tetangga kita, aib saudara kita muslim. Dan ternyata kemudian Nabi Ismail juga tidak lama lagi mendapatinya menikah lagi dengan seorang putri yang salihah. Lalu kemudian Ibrahim lagi-lagi datang ke rumahnya menyampaikan, ternyata Ismail juga tidak ada di rumah. Lalu kemudian ditanya, engkau siapa? Saya istri Ismail. Engkau siapa? Dia mengatakan, Ibrahim alaihissalam. Lalu apa pesan? Saya berpesan kepada Ismail, sampaikan. Apa ada kabar tertentu yang bisa kami sampaikan? Gimana selama menikah dengan Ismail alaihissalam? Alhamdulillah, Ismail orangnya baik,
dan kondisi keluarga kami baik-baik saja, tidak ada masalah. Kemudian ketika Ismail datang, disampaikan pesan itu kepada istrinya. Apa pesan yang disampaikan oleh orang tua itu? Untuk tetap mempertahankan atap rumah jangan sampai terbuka. Itu maknanya disuruh mempertahankan wanita yang salihah ini untuk menjadi istri dan pasangan hidupnya. Sehingga kita sebagai seorang muslim dalam hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk senantiasa menjaga aib saudara kita. Kalau kita pandai menutup aib saudara kita, maka aib kita akan ditutup Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mudah-mudahan sebenarnya kisah yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW menjadi pelajaran kita agar kita benar-benar menjadi orang yang lebih bijaksana dalam kita mengarungi kehidupan dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa billahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarri masaa'ib dunya wad din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari 'azizal ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.